tidak pernah melihat Karmusakar itu pemberontak. Nah, saya melihat ada ketidakpuasan politik akibat distribusi kekuasaan yang tidak merata di level elit. Nah, karena itu hati-hati Pak bicara kekuasaan. Ya, tolong misalnya gini, kalau jangan Anda selalu bicara akan berkuasa baru Anda tidak pikirkan saya, kan gitu. Sejarah itu adalah politik masa lalu. Dan politik itu adalah sejarah masa depan. Pak, jadi perang dingin itu adalah kelanjutan dari perang dunia kedua. Ketika ada negara yang sudah ditaklukkan, nah itu masukkan ideologi itu. Nah, disitulah pembelahannya tadi. Saya pikir sekutu itu tidak terpecah. Rusia itu tidak terpecah, Uni Soviet itu tidak pecah dengan Amerika seandainya tidak berbeda ideologi. Karena itu sudah bicara tentang daerah mana yang akan kita jadikan sebagai wilayah jajahan selanjutnya gitu. Kasus Tanjung Priok sebagai satu pelanggaran HAM berat. Nah di era ini tidak muncul kan? Tidak muncul itu. Padahal itu kekerasan dilakukan, itu konflik vertikal. Penguasa dengan masyarakat, negara dengan warga negara. Dalam ilmu politik itu, sejarah itu adalah politik masa lalu. Dan politik itu adalah sejarah masa depan. Ya. Dan itu bisa bayangkan itu. Kalau sejarah masa lalu itu sudah hitam, dan kalau tidak diperbaiki, itu masa depan kita itu hitam. Dan itu pekerjaan politik. Ya. Itu tadi saya tidak mau mengarah ke sana. Jadi politik yang kita bicarakan sekarang adalah sejarah masa depan. Bisa dibayangkan kalau politik sekarang ini buruk, ya sejarah masa depan kita akan dicatat lagi. Terus itu berulang. Baik, saya masuk sedikit ke wilayahnya. Ini tadi saya hubungkan Prof. Habib tadi. Ini dalam perspektif global sebenarnya ini. Memang ada problem. Karena saya lihat dari 12 item tadi itu, 12 yang direkomendasikan untuk diselesaikan itu, ya saya tidak tahu apakah nanti ada tambahannya lagi ya. Besok rezim berganti, tambah lagi ya. Tolong disusul ini. Itu sudah final itu. Karena itu proses politik. Ini ya. Ini proses politik. Memang sulit disangkal bahwa satu yang bicarakan tadi dari awal masalah komunis tadi ya itu faktor eksternal, itu tidak bisa disangka. Ini bertemu sekali dengan faktor internal, yaitu tidak ada distribusi kekuasaan yang merata di level elit, di tubuh elit para pejuang. Jadi karena itu saya tidak pernah melihat Karmusakar itu pemberontak. Nah, saya melihat ada ketidakpuasan politik akibat distribusi kekuasaan yang tidak merata di level elit. Nah, karena itu hati-hati Pak bicara kekuasaan. Ya, tolong misalnya gini, kalau jangan Anda selalu bicara akan berkuasa baru Anda tidak pikirkan saya, kan gitu. Kan itu yang sering terjadi itu. Anda sibuk bicara tentang kekuasaan baru Anda tinggalkan saya, kan? Ini power Pak. Bisa banyak apa kira-kira yang terpikir? Apa yang terpikir? Enggak usah lah saya tanya keluarganya, apalagi tanya Bung Hatta. Saya saja itu. Kalau seandainya saya Hatta ditanya itu, Mulyadi, bagaimana perasaanmu itu ditetapkan Soekarno jadi presiden seumur hidup? Saya bilang saya tidak terima dong. Masa saya wakil presiden seumur hidup? Jadi kalaupun itu penghargaan diberikan saya, tapi jangan diucapkan. Kesalahan-kesalahan seperti itu yang sering kita buat. Gitu. Nah, coba ini kita langsung aja ya, waktunya sedikit Bang Hersu ya. Waktunya sedikit. Ini pertanyaannya apa? Menyelesaikan masalah atau menimbulkan masalah baru ini? Jangan kayak pegadaian katanya ya. Menyelesaikan apa? Padahal sebenarnya justru ada masalah lagi karena mau bayar juga itu. Kalau tidak diambil juga tebusan itu kan. Yang digadaikan itu jadi problem. Nah ini saya tidak melihat karena saya orang politik. Ketika saya melihat di depan panggung, saya juga melihat di belakang panggung. Gitu tadi. Nah ini ada pertemuan
ketidakpuasan politik di dalam negeri, ya, dan keinginan politik global tadi. Ya, waktu itu ya, Pak. Jadi perang dingin itu adalah kelanjutan dari perang dunia kedua. Ketika ada negara yang sudah ditaklukkan, nah itu masukkan ideologi itu. Nah, disitulah pembelahannya tadi. Saya pikir sekutu itu tidak terpecah. Rusia itu tidak terpecah, Uni Soviet itu tidak pecah dengan Amerika seandainya tidak berbeda ideologi. Karena itu sudah bicara tentang daerah mana yang akan kita jadikan sebagai wilayah jajahan selanjutnya gitu. Iya. Ya, Anda komunisme, ya kan? Gitu. Saya kapitalisme. Dan pertarungan itu sampai sekarang terjadi. Nah, di tempat ini kan saya katakan tadi, liberalisme melahirkan kapitalisme, ya kan? Muncullah oligarki. Ya, itu bertanda bahwa negara itu sudah diambil alih oleh kapitalisme. Saya katakan siapa? Musuh bebuyutannya. Komunisme. Komunisme itu tidak pernah tidur. Sebagai sebuah pemikiran ilmiah, bahkan akademik, komunisme itu sebenarnya tidak banyak menarik, Pak. Bagi dunia akademisi itu. Saya yakin hanya sedikit saja ilmuwan yang tertarik dengan komunis itu. Dari sisi akademik, banyak celahnya itu. Tapi sebagai sebuah strategi, sebagai sebuah gerakan untuk melakukan revolusi, komunisme itu paling bagus itu. Itu Anda catat itu. Ya. Di dalam politik ya, komunisme adalah tempat persembunyian yang paling aman. Dan tempat untuk melakukan pembalasan yang paling hebat. Itu pernyataan politik saya, ya. Karena itu tadi narasumber menyebutkan data itu. Koersi itu lebih banyak dilakukan oleh kekuasaannya adalah komunis. Kenapa? Karena dia berasumsi bahwa kita ini merebut negara dari kaum kapitalisme. Karena itu kita harus rubah negara ini menjadi negara komunis. Karena negara komunis pasti kekuasaan itu harus represif. Kalau tidak oposisi kan. Nah, saya kira dari sekian banyak itu ya, saya kembali lagi ke judul ini, jangan terlalu lewat saya. Nah, ini kan rencananya setelah di pidato presiden kita tentang 12 pelanggaran HAM berat ini, itu akan dilanjutkan dengan impres khusus sebagai dasar penugasan 17 kementerian dan lembaga untuk melakukan koordinasi dengan institusi di luar itu nanti itu. Dan kemudian kalau tidak salah, ini informasi di belakang panggung, presiden sendiri akan mengunjungi ke daerah-daerah tertentu nanti, ya, daerah-daerah yang menjadi korban. Ada beberapa daerah disebut seperti Lampung, ya, seperti Aceh. Tapi yang menarik, ya, ini akan mengumpulkan korban juga di luar negeri yang kebanyakan di Eropa Timur. Itu belum dijelaskan di mana tempat pertemuannya. Nah, karena dari 12 itu saya tertarik dengan komunisme juga, bicara komunisme ini. Nah, ini kenapa? Ini tidak mudah penyelesaiannya tuh. Kenapa tidak mudah penyelesaiannya? Karena nanti yang implikasi yang pertama adalah terjadi rebutan aku. Aku yang korban. Aku yang korban. Karena itu ada lagi lawannya mengatakan, aku juga korban. Jadi bukan menghindari, tidak ada. Ini kayak borok ditusuk lagi jarum itu. Ya kan? Karena berbicara ini, itu berbicara tentang hak korban, Pak. Nah, pemulihan hak korban kan, kalau pemulihan hak korban itu adalah bicara keadilan. Nah, Bapak bisa bayangkan itu tadi. Ya. Presiden akan membentuk impres menjadi dasar 17 kementerian dan lembaga untuk melakukan kerjasama di eksternal. Kemudian dia akan kunjungi dalam negeri, di luar negeri. Kemudian akhir bulan sebelum bulan Maret kalau tidak salah, sebelum akhir bulan ini akan ada pembentukan satgas, ya, semacam satgas khusus untuk mengevaluasi dan memantau tadi item-item yang ditawarkan oleh tim yang dibentuk ini. Dan yang khusus untuk penyelesaian yudisial itu presiden meminta kejaksaan berkoordinasi dengan Komnas HAM. Ini juga problem secara politik.
Kenapa? Karena dua lembaga ini melanggar teori diferensiasi fungsional dan diferensiasi struktural yang pernah saya katakan di tempat ini. Jadi ada nanti perbedaan implementasi norma ketika Komnas HAM dan Kejaksaan menafsirkan apa itu bukti dan apa itu peristiwa. Dalam soal penyelidikan dan penyidikan pasti beda. Contoh, ya. Contoh. Ini contohnya ini di daerahnya Prof. Habib tadi itu menetapkan kasus Tanjung Priok sebagai satu pelanggaran HAM berat. Nah, di daerah ini tidak muncul kan? Tidak muncul itu. Padahal itu kekerasan dilakukan, itu konflik vertikal. Penguasa dengan masyarakat, negara dengan warga negara, pemerintah dengan masyarakat. Nah, yang dibicarakan di sini komunisme adalah kelompok warga negara dengan warga negara yang disebabkan oleh sebuah kebijakan. Jadi mungkin banyak yang marah kalau saya mengatakan ya peristiwa komunis yang kita bicarakan ini 65 itu bukan pelanggaran HAM. Pasti banyak sekali yang marah kali. Gitu. Karena dia mengatakan itu pelanggaran HAM berat. Saya mau masukkan itu adalah konflik horizontal. Konflik politik horizontal.